Di tengah malam yang gelap, seorang mahasiswa hukum yang aktif di penelitian kelompok kehilangan nyawa secara misterius di Jogja. Potongan tubuhnya ditemukan di sungai, mengungkap kisah kelam yang terjadi setelah pertemuan malam itu. Dalam interogasi, pelaku mengakui keterlibatan tak disengaja, membuka pintu rahasia gelap yang tersembunyi di balik peristiwa ini. Mengapa Ridho setuju untuk bertemu mereka di tengah malam? Apakah penyamarannya membawanya ke dunia gelap, atau ada yang lebih tersembunyi? Yuk mari kita bahas. Saya perkenalkan Ridho Tri Agustian, berasal dari kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dia adalah seorang individu yang rendah hati, memiliki banyak teman, dan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi di sekolahnya. Mulai dari SMA, Ridho sudah aktif dalam kegiatan pramuka. Setelah menyelesaikan SMA pada tahun 2021, Ridho memutuskan untuk merantau ke Jogja untuk menempuh pendidikan tinggi di salah satu kampus swasta dengan jurusan hukum. Dia tinggal sendirian di kos-kosan khusus lelaki di dekat kampusnya. Tidak butuh waktu lama bagi Ridho untuk berbaur dan mengenal teman-teman kosan lainnya. Ridho dikenal sebagai seseorang yang mudah bergaul, tidak hanya di kosannya, tetapi juga di luar. Selain itu, dia aktif dalam Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung di Yogyakarta, yang membuatnya memiliki banyak teman sesama perantau dari daerah asalnya yang juga menempuh pendidikan di Jogja. Ridho tetap aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan komunitas di kampusnya hingga tahun 2023. Saat ini, dia telah mencapai semester 4 dan bahkan menjadi duta perencanaan generasi di kampusnya. Sebagai duta, Ridho terlibat dalam gerakan edukasi mahasiswa yang fokus pada kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Pada tahun ini, Ridho juga terlibat dalam proyek penelitian dari Dikti. Menariknya, penelitian yang dia pilih merupakan suatu kasus yang jarang diteliti di Indonesia karena dianggap tabu. Penelitian ini berkaitan dengan sekelompok individu LGBT yang dianggap tidak wajar dan ternyata ada di Yogyakarta. Dalam menjalankan penelitian ini, Ridho menghabiskan 4 bulan untuk mendalami topiknya. Menariknya, Ridho bahkan bergabung dengan sebuah grup gay di Facebook untuk mengumpulkan informasi demi kepentingan penelitiannya. Dengan caranya yang mendalam, Ridho berhasil menjadi anggota baru di grup tersebut, dan dari sana, dia menjalin kedekatan dengan salah satu anggota grup yang bernama Waliin. Awalnya, komunikasi antara Ridho dan Waliin hanya melalui pesan chat di Facebook Messenger. Dalam percakapan mereka membahas hal-hal yang bersifat pribadi, namun hingga saat ini, tidak dapat dipastikan sejauh mana Ridho terlibat dalam penyamaran atau apakah dia memang telah terjerumus ke dalam situasi yang rumit. Terlepas dari keraguan itu, terbukti bahwa hubungan Ridho dan Waliin menjadi semakin dekat. Waliin, yang juga merupakan seorang perantau asal Magelang, bekerja sebagai karyawan di salah satu restoran kepiting di Jogja. Pada bulan Juli tahun 2023, setelah mereka benar-benar dekat, mereka mulai merencanakan pertemuan di dunia nyata. Rencananya bukan hanya pertemuan antara Ridho dan Waliin, tetapi juga melibatkan seorang teman lain bernama Renaldi, yang tinggal di Jakarta. Renaldi diundang untuk datang ke Jogja agar bisa bertemu dan dikenalkan oleh Ridho. Namun, disinilah segala permasalahan dan kasus ini dimulai. Pada tanggal 11 Juli tahun 2023, tepatnya pada malam hari Selasa, peristiwa yang menjadi puncak masalah dan kompleksitas hubungan ini terjadi. Singkat cerita, Ridwan dari Jakarta baru tiba di Jogja menggunakan bus, dan Waliin menjemputnya di terminal. Setelah itu, mereka segera menuju ke kontrakan Waliin. Karena malam itu Ridho juga telah berjanji untuk datang ke sana. Kontrakan Waliin terletak di wilayah Sleman. Tengah malam, sekitar jam 1, Ridho tiba di kontrakan Waliin. Di sana, Waliin dan Ridwan menyambut kedatangannya. Setelah berkenalan dan berbincang-bincang, mereka kemudian terlibat dalam aktivitas yang dianggap tabu. Ternyata, Ridwan dan Waliin memiliki selera atau gaya yang ekstrim, dikenal sebagai hardcore. Dalam hal ini, mereka terlibat dalam aktivitas saling pukul, sesuai dengan fetis mereka. Namun, pada suatu titik, ketika mereka sedang melakukan aktivitas tersebut, Ridho dipukul terlalu keras dan akhirnya jatuh tanpa bergerak. Setelah selesai, mereka menyadari bahwa Ridho tidak merespons. Setelah pemeriksaan, mereka panik dan bingung karena Ridho tidak bernafas lagi. Mereka khawatir bahwa segalanya akan terbongkar dan ketahuan, mengingat sifat tabu dari aktivitas yang mereka lakukan. Sayangnya, kejadian tersebut berakhir tragis dengan kehilangan nyawa Ridho. Setelah itu, mereka mulai memikirkan dengan keras untuk mencari cara agar bisa melarikan diri dari masalah ini dengan cara menyembunyikan jejak tubuh Ridho.
pada malam itu, mereka menemukan cara yang sangat ekstrim, di mana tubuh Ridho dibagi menjadi 67 bagian. Proses pembagian dilakukan dengan sangat rinci, sehingga tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Waliin, yang ahli dalam urusan memasak karena bekerja di restoran, memanfaatkan peralatan masak yang ada di kosannya, seperti panci, kompor, pisau dapur, dan gunting. Berbagai bagian direbus sampai benar-benar matang, dengan harapan agar tubuhnya tidak mengeluarkan bau amis yang mencurigakan. Proses perebusan ini dimaksudkan untuk menghilangkan bau tidak sedap sehingga bau yang tercium hanya seperti bau makanan basi. Setelah semua potongan tubuh matang, mereka membungkusnya satu persatu dalam kantung plastik dan satu karung. Tindakan ini diambil dengan tujuan untuk menyembunyikan bukti dan menghindari deteksi terhadap kejadian mengerikan yang telah mereka lakukan. Setelah semuanya selesai, mereka segera membersihkan kosan, memastikan tidak ada noda merah atau jejak tersisa dari tindakan mereka yang mengerikan. Setelah kosan bersih, di waktu subuh, Waliin keluar sendiri menggunakan motornya untuk membuang bungkusan yang berisi potongan tubuh tadi. Sementara itu, Ridwan menunggu di kosannya. Namun, ketika Waliin keluar dari gang, mereka menyadari bahwa jalanan sedang diperbaiki pada waktu subuh, dan ada beberapa pekerja yang sedang melakukan perbaikan di gang tersebut. Dengan santainya, Waliin menyapa para pekerja sambil membawa beberapa kantung plastik dan karung tanpa menimbulkan kecurigaan. Para pekerja hanya memberi sapaan balik, mengira bahwa Waliin adalah warga setempat yang hendak membuang sampah. Tanpa ada kecurigaan, Waliin pun melanjutkan perjalanannya untuk membuang bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan mereka. Setelah itu, Waliin mempercepat motornya untuk membuang tubuh Ridho ke 3 lokasi berbeda di wilayah Sleman. Lokasi pertama adalah aliran Sungai Bedok di Kecamatan Turi. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan ke Sungai Kerasak di Desa Gimberan, Kecamatan Tempel. Sisanya dibuang di lapangan kosong yang berada di Desa Gimberan, tidak terlalu jauh dari lokasi sebelumnya. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, pada saat hari sudah mulai terang, Waliin kembali ke kosannya. Setelah tiba di kosannya, dia memastikan kembali kebersihan ruangan sebelum mematikan HP Ridho untuk menghindari jejak digital. Setelah memastikan semuanya sudah bersih dan aman, mereka memutuskan untuk merencanakan pelarian. Pada siang hari itu, setelah istirahat sejenak, mereka bangun dan langsung pergi menuju wilayah Bogor dengan harapan dapat menjauh dari konsekuensi dari perbuatan mereka yang mengerikan. Mereka berharap dapat selamat dari situasi sulit ini dengan melarikan diri ke tempat yang lebih terpencil. Di sisi lain, sejak hari itu, pada hari Rabu, Ridho yang biasanya selalu menelepon orang tuanya di Pangkal Pinang tidak memberikan kabar. Bahkan, sepanjang hari itu, Ridho tidak memberikan kabar, dan nomornya tidak aktif. Kondisi ini sangat tidak biasa, mengingat Ridho selalu memberitahu keluarganya jika ada perubahan. Orang tua Ridho mulai merasa khawatir, dan mereka mencoba bertanya kepada teman-teman Ridho di Jogja. Namun, teman-temannya juga tidak tahu keberadaan Ridho atau kemana ia pergi. Teman kampus Ridho mengakui bahwa tidak biasa bagi Ridho untuk tidak memberitahu jika ia tidak bisa masuk kampus. Ketika teman-temannya mencoba mengecek kosannya, mereka menemukan bahwa kosannya kosong, dan Ridho tidak berada di sana. Khawatir dengan keadaan ini, orang tua Ridho yang berada di Pangkal Pinang memutuskan untuk menghubungi keluarga mereka yang juga tinggal di Jogja dan meminta bantuan mereka untuk mencari Ridho. Keluarga Ridho segera mendatangi kontrakan Ridho, namun terkejut karena kosannya kosong dan Ridho tidak ada di sana. Mereka akhirnya meminta pemilik kos untuk mengecek rekaman CCTV guna mencari petunjuk tentang keberadaan Ridho. Dari rekaman CCTV terungkap bahwa Ridho terakhir kali keluar dari kosannya tepatnya di tengah malam semalam. Dia pergi sendirian menggunakan hoodinya. Namun, tidak ada informasi tentang tujuannya atau siapa yang menemani, karena kejadian tersebut tidak terekam di CCTV. Di sisi lain, pada hari Rabu sore, masih pada hari yang sama ketika Waliin membuang potongan tubuh, warga di Sungai Beduk menjadi heboh karena menemukan potongan 2 tangan dan kaki yang terbungkus dalam kantong plastik. Mereka segera melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat polisi tiba di lokasi, mereka mengecek isi kantong plastik hitam tersebut dan menemukan lebih dari yang diharapkan. Selain 2 tangan dan 2 kaki, terdapat beberapa potongan daging lain yang masih dibungkus plastik. Malam itu, polisi mulai menyisir lokasi tersebut, tetapi tidak menemukan lebih banyak potongan tubuh selain 1 kantong plastik yang telah ditemukan sebelumnya. Temuan ini menjadi fokus penyelidikan polisi, dan keesokan harinya, pada hari Kamis, berita tentang temuan tersebut langsung menjadi sorotan di seluruh Jogja.
Sementara itu, keluarga dan teman-teman Ridho di ISBA mulai menyebarkan informasi tentang hilangnya Ridho di beberapa media sosial. Mereka terkejut ketika mendengar berita temuan potongan tubuh tersebut dan mulai khawatir apakah ada hubungan antara temuan tersebut dengan hilangnya Ridho. Dengan kekhawatiran yang tumbuh, keluarga dan teman-teman Ridho melapor ke polisi tentang hilangnya Ridho. Polisi segera memulai penyelidikan dengan melacak aktivitas terakhir HP Ridho. Akhirnya, polisi menemukan lokasi tempat HP Ridho terakhir kali aktif, yaitu di sebuah kosan di wilayah Sleman. Tanpa menemukan siapapun di kosan tersebut, polisi berusaha mencari tahu lebih lanjut. Mereka menghubungi pemilik kosan dan menanyakan tentang identitas penghuni kosan tersebut. Disinilah polisi mulai menaruh kecurigaan pada Waliin, karena pemilik kosan mengonfirmasi bahwa Waliin adalah salah satu penghuni yang bekerja di sebuah restoran dan biasanya pulang pada sore atau malam. Polisi memutuskan untuk menunggu Waliin kembali ke kosannya. Namun saat itu bukti yang mereka miliki belum cukup kuat untuk membuka paksa kosannya. Pada hari Jumat, teman-teman Ridho memberitahu polisi bahwa nomor WhatsApp Ridho baru aktif setelah beberapa waktu. Awalnya, pesan yang mereka kirim hanya menunjukkan 1 centang, tetapi kemudian berubah menjadi 2 centang, bahkan pesan tersebut sudah terbaca tetapi tidak dibalas. Mendapatkan informasi ini, polisi segera melacak keberadaan HP Ridho, yang berhasil terlacak sedang aktif di wilayah Bogor. Keanehan ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa sesuatu yang tidak wajar terjadi. Ketika HP Ridho tiba-tiba muncul di wilayah Bogor, keyakinan bahwa Ridho berada dalam keadaan yang tidak baik semakin kuat. Polisi kembali mendatangi kosan Waliin, yang menjadi satu-satunya petunjuk terang terkait hilangnya Ridho. Namun, ketika polisi tiba, mereka menemukan bahwa Waliin masih belum pulang sejak kemarin, yang tidak sesuai dengan kebiasaannya pulang pada sore atau malam. Ketidakhadiran Waliin semakin meningkatkan kecurigaan polisi terhadap keterlibatannya. Setelah mendapat persetujuan dari pemilik kosan, polisi membuka paksa kosan Waliin. Namun, setelah masuk, mereka tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan atau jejak Ridho di dalam kosan tersebut. Semuanya terlihat bersih dan normal. Sementara itu, di Bogor, polisi bersama tim Sharp terus melacak lokasi tempat HP Ridho aktif. Di sisi lain, polisi yang dibantu oleh tim SAR masih melakukan pencarian sisa potongan tubuh yang sebelumnya ditemukan pada hari Jumat sore. Mereka berhasil menemukan potongan tubuh lainnya yang terbungkus dalam karung di Sungai Kerasak, Desa Gimbaran. Temuan ini memberikan petunjuk baru, tetapi juga menyebabkan kejutan. Potongan daging yang ditemukan di dalam karung terlihat seperti daging yang telah melalui proses olahan masakan atau direbus, terpisah dari tulangnya. Kejadian ini semakin membingungkan dan menguatkan keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Ridho. Setelah temuan tersebut diselidiki, polisi menduga bahwa kemungkinan besar ada hubungan antara temuan potongan tubuh tersebut dengan hilangnya Ridho pada hari Selasa sebelumnya. Ini didukung oleh usia daging yang sudah 2 hari, yang sesuai dengan hari Selasa saat Ridho pertama kali menghilang. Polisi dan tim SAR terus menyisir aliran sungai di wilayah Desa Takbiran, mencari bagian tubuh yang masih belum ditemukan. Pada hari Sabtu, bagian kepala Ridho akhirnya ditemukan di sebuah lapangan kosong di wilayah Desa Gimbaran. Setelah semua bagian tubuhnya berhasil ditemukan, polisi dapat mencocokkan DNA dari rambut dan gigi Ridho dengan DNA orang tuanya. Setelah hasilnya keluar, keluarga Ridho pun mendapat kepastian bahwa itu adalah tubuh Ridho. Pada hari yang sama, polisi di Bogor berhasil menangkap Waliin dan Renaldi di rumah milik keluarga Ridwan. Keduanya kemudian dibawa ke Jogja untuk pemeriksaan lebih lanjut dan interogasi. Kebohongan mereka tidak akan bertahan lama, dan polisi berusaha untuk mendapatkan semua informasi terkait kasus ini. Selama interogasi, Waliin dan Ridwan akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengakui perbuatannya. Pengakuan mereka mengejutkan semua orang, karena mereka mengakui bahwa mereka tidak sengaja menyebabkan Ridho meninggal dalam konteks kegiatan yang sangat memilukan. Namun, alasan dibalik pertemuan Ridho dengan mereka di tengah malam masih belum jelas. Teman-teman Ridho di kampus memberikan informasi bahwa Ridho sedang menjalankan penelitian terkait dengan suatu grup gay di Jogja. Menurut mereka, Ridho mungkin menyamar untuk mendapatkan data terkait penelitiannya. Namun, pertanyaan yang masih menggantung adalah mengapa Ridho setuju untuk bertemu dengan mereka di tengah malam untuk melakukan aktivitas tersebut. Apakah karena keterlibatan Ridho yang sangat mendalam dalam penyamarannya, atau ada alasan lain yang belum terungkap? Hingga saat ini, belum ada penjelasan yang pasti. Apakah Ridho terjerumus ke dalam dunia tersebut, hanya mendalami penyamarannya, atau bahkan mungkin dijebak? Semuanya masih menjadi misteri dan belum ada yang bisa memastikan.
Proses penyelidikan dan pengungkapan fakta lebih lanjut mungkin dibutuhkan untuk mengungkap semua detail yang masih belum jelas. Yang pasti silakan komen tentang pendapat kalian kolom komentar, serta jangan lupa like dan subscribe.